Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Silambari TV? Tentunya senang sekali saya Muholi dapat berjumpa kembali dengan pemirsa dalam acara Dokter Kitty yang memberikan informasi dan juga edukasi mengenai kesehatan. Dan tentunya pada hari ini pemirsa, kita di lokasi syuting yaitu lantai 2 Rumah Sakit AR Bunda Kota Lubuk Linggau. Dan juga pada kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Dr. Taufan Lutfi, spesialis patologi klinik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan hari ini pemirsa, kita akan mengambil tema yaitu mencegah penyakit tidak menular. Untuk itu dokter, bagaimana sih pengertian penyakit tidak menular itu dokter? Jadi penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak ditularkan melalui suatu vektor, misalnya dari binatang, dari hewan, atau dari antar manusia, atau dari misalnya bakteri, virus, atau yang lainnya ya. Jadi penyakit tidak menular itu biasanya dia bersifat kronis, lama prosesnya itu. Dan kalau di dunia kedokteran biasanya lebih dari 6 bulan itu dibilang penyakit kronis. Penyakit secara definisi sederhananya penyakit tidak menular, tidak ditularkan oleh orang lain maupun oleh hewan, oleh bakteri atau virus. Kemudian dokter, untuk penyakit tidak menular itu sendiri, bahaya mana sih dengan penyakit yang menular itu bahayanya? Kalau dibilang bahayanya, ya pasti bahaya semua ya. Oh, bahaya semuanya. Tapi mungkin ada prioritas mana yang paling mana yang paling berbahaya, dan kemudian ada yang lebih tidak berbahaya, mungkin banyak. Mana yang paling sering muncul penyakit-penyakit yang tidak menular itu, dan mana yang mempunyai efek kematian yang paling tinggi atau paling rendah, itu kan nanti ada ini sistem gradasinya. Oh gitu ya. Kemudian dokter, untuk seluruh pasien sendiri, mohon maaf ini yang paling diderita oleh pasien dari penyakit yang tidak menular itu apa sih? Oh ya, kalau menurut laporan dari Badan Kesehatan Dunia WHO ya, itu disebutkan bahwa tahun 2014 ya, saya baca tahun 2014 bahwa penyakit yang tidak menular yang terbanyak adalah dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi itu sekitar 82% menyebabkan kematian penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya. Kemudian diikuti oleh penyakit kanker, kemudian selanjutnya penyakit gangguan pernapasan, dan terakhir itu penyakit diabetes ya. Itu laporan dari dunia, pemeriksaan dunia. Kemudian untuk tingkat bahaya itu sendiri dokter, dengan penyakit yang tidak menular dengan yang menular itu tadi, lebih bahaya mana sih dok? Lebih bahaya mana ya? Sama-sama bahaya kalau menurut saya. Sama-sama bahaya. Kalau penyakit tidak menular, contohnya HIV, itu kan sangat mengerikan sekali. Oh iya. Ya, sama-sama bahaya. Untuk contohnya itu sendiri dokter, dari penyakit yang tidak menular tetapi berbahaya, apa saja sih? Yang tidak menular tapi berbahaya. Yang paling menyebabkan kematian seperti yang tadi saya sebutkan adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Oh gitu ya. Itu yang paling untuk berbahaya. pasien paling terbanyak? Itu juga. Itu juga yang terbanyak. Yang menyebabkan kematian ya maksudnya. Iya, menyebabkan kematian. Kemudian dokter, untuk yang menular ini, untuk paling banyak untuk mungkin wilayah Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan sekitarnya, dokter. Kalau untuk di AR Bunda sendiri yang saya tahu itu 10 dari 10 penyakit yang menular yang sering muncul di AR Bunda ini adalah penyakit diare. Diare yang menduduki nomor 1, menyebabkan angka kesakitan di rumah sakit ini. Yang menyebabkan pasien masuk ke rumah sakit, diare. Iya. Kemudian dokter, penyebab daripada penyakit tidak menular itu sendiri apa sih? Penyebabnya itu kalau saya ibaratkan, kalau diibaratkan itu penyakit tidak menular itu seperti pohon kesakitan istilahnya. Jadi akarnya itu bisa dari pola hidup yang tidak sehat, dari akar pohon itu. Kemudian juga dari konsumsi alkohol, konsumsi rokok misalnya. Kemudian juga dari tingkah laku yang tidak sehat, keadaan emosional tidak sehat, depresi misalnya. Kemudian juga apa lagi ya? Mungkin keadaan keagamaan yang nggak benar, nggak baik, keyakinan yang salah, itu nanti akan menimbulkan suatu batang pohon yang seperti peningkatan tekanan darah, kemudian peningkatan kolesterol, asam urat,
dan juga obesitas karena pola makan yang tidak Iya. sehat, kan akarnya tidak sehat kan bisa menyebabkan batang obesitas. Nah, nanti akan membuahkan berbagai macam penyakit itu, misalnya penyakit jantung karena kolesterolnya tinggi kan, Iya. penyakit diabetes, kemudian ada penyakit stroke yang bahaya juga, penyakit kanker dan berbagai macam penyakit lainnya. Itu yang tidak menular, dokter. Kemudian yang menular itu sendiri hampir sama atau yang menular beda? sendiri ya intinya mungkin gaya hidup juga ya, yang menular sendiri. Oh, gitu. Misalnya penyakit menular yang disebabkan yang paling menjadi kita takutkan adalah HIV misalnya. Iya, Itu kan dari gaya hidup sebenarnya. virus HIV. Sak yang tidak sehat. Iya. misalnya. Oh gitu ya. Ada yang penyakit menular yang ditularkan melalui hubungan seksual, ada berbagai macam cara penularannya tergantung penularan juga. Tergantung penularannya ya. Oke. Dan tentunya bagaimana sih nantinya pencegahannya kita lanjutkan di segmen berikutnya, dokter. Dan pemirsa Silampari TV, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Dokter Kite, sehat dari Kite, sehat gali-gali. Baik pemirsa Silampari TV, terima kasih Anda masih menyaksikan tayangan kami, yaitu dalam program acara Dokter Kite. Sehat dari Kite, sehat gali-gali. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, Dr. Taufan Lutfi. Untuk berikutnya ini dokter, yang akan kami tanyakan tentang penyakit tidak menular ini, dokter, bagaimana sih cara pencegahannya supaya tentunya pemirsa tahu, dokter? Ya. Jadi pencegahan penyakit tidak menular itu sendiri sebenarnya pemerintah sudah membuat promosi kesehatan ya melalui Germas ya, gerakan masyarakat ada itu. Ada slogan cerdik. Jadi C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian E-nya enyahkan rokok. Enyahkan rokok. Enyahkan rokok. Kemudian R-nya itu rajin beraktivitas. Dalam hal ini adalah olahraga yang rutin. Kemudian D-nya diet yang seimbang, yang bergizi dan seimbang. Kemudian I-nya istirahat yang cukup. Istirahat. Kemudian terakhir K-nya kelola stres. Oh, kelola stres. Itu slogan yang digalakkan oleh pemerintah untuk mencegah penyakit yang tidak menular. Ini untuk pemerintah sendiri, pemerintah kota atau pemerintah pusat? Oh, pemerintah pusat. Indonesia. Iya. Kemudian kelanjutannya, Dok? Kemudian yang pertama tadi cerdik itu ya, C-nya. C-nya kan cek kesehatan secara rutin. Jadi pemerintah mempromosikan supaya masyarakat itu cek rutin kesehatan, paling tidak ada beberapa hal yang disarankan oleh pemerintah, yaitu yang pertama misalnya cek tekanan darah. Iya. Dari tekanan darah kan kita bisa mengetahui apakah kita ini menderita penyakit hipertensi atau prehipertensi. Betul ya. Kemudian nilai-nilainya kan ada dari cek tekanan darah itu, kalau misalnya di bawah 120 sistolnya, tekanan sistolnya, kemudian tekanan diastolnya di bawah 80 itu aman berarti kita normal. Idealnya ya. Idealnya. Kemudian untuk wanita atau pria sendiri berbeda? Kalau untuk tekanan darah sama ya. Oh sama ya. Mungkin untuk yang umurnya lanjut usia mungkin berbeda, lebih tinggi lagi. Batasannya berbeda. Tapi secara umum ya segitu. 120 per 80 itu normal. Kemudian untuk umum sendiri di usia berapa, Dok? Untuk ideal daripada tensi darah itu sendiri? Umumnya? Iya. Umum diceknya? Iya. Ya rutin aja, minimal setahun. Maksud saya di usia berapa idealnya? Maksudnya ideal usia, kan ada usia tua yang membedakan daripada tensi darah itu sendiri, Dok. Ya, umumnya dewasa muda lah ya. Oh, dewasa 18 muda. sampai 40. Oh, itu ya. Kemudian untuk E-nya tadi, Dok. Belum tadi, yang masih hipertensi C dulu batasannya ya? C dulu. Oh, C dulu ya. Kan batasan hipertensi kalau dia itu lebih dari berapa tadi? 120. 120. Iya. Bukan 120, 140. Oh, 140. Itu hipertensi maksudnya, sistolnya, tekanan atasnya. Tekanan atas. Kemudian bawahnya itu di atas dari 90. Nah, nanti ada jarak antara yang normal ke hipertensi. Itu namanya prehipertensi. Nah, orang-orang dengan prehipertensi juga harus waspada tentunya. Dia harus lebih menjaga gaya hidupnya, pola hidupnya, makanannya. Karena orang yang prehipertensi, walaupun belum masuk hipertensi, dia akan
mempunyai resiko untuk terjadi hipertensi juga. Kemudian untuk selanjutnya itu tadi darah, kemudian ada lagi yang dicek yaitu daripada gula gula itu tadi. Iya, jadi cek gula juga menjadi salah satu prioritas cek kesehatan ya. Karena diabetes itu menjadi penyakit tidak menular yang lumayan banyak juga ya. Fatal ya. Ya, bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi ke mata, komplikasi ke saraf, ke otak, dan segala macam ginjal ya. Banyak menyebabkan komplikasi. Idealnya itu untuk nilai normalnya maksudnya. Normalnya untuk nilai normal pemeriksaan gula darah itu tergantung pemeriksaan gula darahnya. Ada gula darah sewaktu kan, ada gula darah puasa, kemudian ada gula darah 2 jam setelah puasa, dan ada juga gula pemeriksaan HbA1c. Jadi HbA1c itu yang diperiksa glukosa yang berikatan dengan hemoglobin. Dia itu bisa memprediksi kadar glukosa darah sekitar 2-3 bulan sebelumnya. Nah, itu biasanya digunakan untuk kontrol pengobatan diabetes. Kemudian di cerdik ini masih banyak materinya? Masih banyak kan ya. Kemudian mungkin secara singkat sih dok ya, apa sih yang harus dilakukan ya supaya terhindar dari penyakit tidak menular itu sendiri, dokter? Secara singkat? Iya, secara globalnya saja. Ya dari cerdik itu. Dari cerdik itu bisa menggambarkan usaha untuk mencegah yang tidak menular. C-nya kan tadi belum selesai C-nya tadi. Oh, masih panjang ya? Masih panjang ya. Jadi gula darah, tensi, kemudian kolesterol, profil lipid. Nah, itu harus dicek kolesterolnya, trigliseridnya, HDL, LDL itu harus dicek paling tidak 6 bulan sekali lah. Apalagi usia 40 ke atas itu harus dicek. Oh, itu wajib 6 bulan sekali, dokter ya. Kemudian dokter untuk mengecek yaitu kesehatan kita, tadi dokter mengatakan yaitu rutin 6 bulan sekali ya. Itu sebaiknya ngecek kemana sih, dokter? Sebaiknya di Air Bunda ini sudah ada ya. Oh, sudah ada ya. Sudah ada. Di sini pemeriksaannya insya Allah sudah lumayan lengkap ya. Ada pemeriksaan hematologi rutin, ya. Kemudian ada kimia, ada pemeriksaan urin, ada pemeriksaan untuk fungsi ginjal, fungsi hepar, fungsi hati ya, pemeriksaan fungsi, ada juga pemeriksaan profil lipid ini ya, yang tadi saya sebut tadi, kolesterol, lemak, itu harus diperiksa ya, untuk mengetahui keadaan kita ini ada faktor resiko nggak terkena penyakit jantung misalnya, atau penyakit-penyakit lainnya. Kemudian dan di Air Bunda ini sudah cukup lumayan komplit ya, dok ya? Sudah cukup komplit sini. Oke, dokter, nanti kita akan tentunya kembali di segmen berikutnya. Dan pemirsa Silam Pari TV, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Dokter Kite, sehat dari Kite, sehat gali-gali. Dan pemirsa Silam Pari TV, terima kasih Anda masih menyaksikan tayangan kami, yaitu acara Dokter Kite, sehat dari Kite, sehat gali-gali. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, Dr. Taufan Lutfi, spesialis patologi klinik. Kemudian dokter, ini untuk segmen terakhir ini dokter ya, secara garis besar pengertian dari cerdik itu sendiri, dokter. Jadi cerdik itu C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Betul. Jadi secara rutin itu meliputi cek gula darah, cek tensi, kemudian cek kolesterol, profil lipid ya, kemudian juga cek berat badan. Jangan sampai ini kelebihan berat badan ya, karena menjadi faktor risiko penyakit, banyak penyakit nanti dari berat badan yang berlebih. Kemudian juga kalau perempuan itu ada cek payudara, nanti ada cek pap smear ya. Itu 6 bulan sekali dokter yang sebaiknya ya. Kalau yang tadi yang laboratoriumnya ya. 6 bulan sekali. Kemudian ada lagi, dok? Kemudian yang E-nya tadi kan, enyahkan rokok. Enyahkan rokok. Karena rokok menjadi faktor risiko berbagai macam penyakit ya. Penyakit jantung, penyakit diabetes juga. Dan penyakit-penyakit yang tidak menular itu bisa disebabkan oleh
faktor pemicunya adalah rokok. Iya. Kemudian R-nya tadi ya, rajin beraktivitas. Rajin beraktivitas. Jadi minimal aktivitas yang ringan itu minimal 10 menit dan aktivitas yang sedang minimal 30 menit. Sedang itu misalnya jalan kaki cepat atau nyapu, bersih-bersih itu termasuk aktivitas sedang minimal 30 menit. Kemudian D-nya ya, D-nya diet gizi seimbang. Jadi pemerintah mencanangkan piring nasiku. Jadi dalam satu piring itu isinya setengah itu buah dan sayur dan setengahnya lagi lauk pauk dan makanan pokok. Makanan pokok, nasi ya. Nasi itu 2/3 ya. 2/3 dari setengah tadi ya. Kemudian yang 1/3-nya adalah lauk pauk. Itu diet gizi seimbang yang dicanangkan oleh pemerintah menggantikan 4 sehat 5 sempurna. Dulu kan kita 4 sehat 5 sempurna, kita sekarang udah berubah ya. Kemudian I-nya tadi istirahat yang cukup. Jadi jangan banyak begadang, istirahat yang cukup tentunya sesuai dengan umur kita. Umur kita ini berapa? 18. Kalau saya sendiri baru 27. Jadi antara 18 sampai 40 tahun itu istirahat yang cukup sekitar 7 sampai 8 jam. Kemudian 40 ke atas sampai 60 7 jam itu sudah cukup. Dan 60 ke atas itu malah semakin menurun. 6 jam. 6 jam untuk istirahat yang cukup. Dan terakhir adalah kelola stres ya. Jangan banyak pikiran, jangan stres. Itu usaha-usaha yang dilakukan untuk salah satunya untuk mencegah penyakit yang tidak menular. Kemudian untuk cara pengobatannya sendiri dokter untuk penyakit yang tidak menular? Cara pengobatannya ya? Cara pengobatannya. Tergantung penyakitnya ya. Kalau misalnya penyakit jantung juga tergantung penyebabnya juga. Apakah penyumbatan yang disebabkan oleh misalnya ada plak-plak dari aterosklerosis itu apa perlu dikasih dioperasi, misalnya dipasang ring ataukah mungkin perlu dengan pengobatan ringan saja. Misalnya hipertensi itu kan dengan obat-obatan, tergantung juga penyakitnya. Dan kemudian apa bisa disembuhkan dokter untuk penyakit yang bahaya dan tidak menular ini dokter? Untuk tingkat kesembuhannya, kalau secara dunia kedokteran mungkin untuk seperti diabetes itu kan merupakan obat seumur hidup ya. Tapi mungkin bisa dikontrol. Hipertensi juga. Tergantung tingkat hipertensinya. Kalau mungkin masih prehipertensi bisa disembuhkan. Kalau hipertensi masih ringan dengan pola hidup bisa disembuhkan. Dan yang terakhir dokter, mungkin ada tips untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan Silampari TV, dokter silakan. Tips untuk mencegah penyakit tidak menular itu kembali kepada program yang dicanangkan oleh promosi kesehatan dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu dengan slogan cerdik, program cerdik, yaitu C-nya cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya enyahkan merokok, kemudian R-nya rajin beraktivitas, kemudian D-nya diet gizi seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan yang terakhir K-nya mengelola stres ya. Cukup itu saja dokter? Itu saja. Mungkin ada tambahan untuk yang lain? Tidak ada? Tambahan tidak ada ya? Mungkin selanjutnya insya Allah. Oke, selanjutnya. Ya, oke, baik, terima kasih dokter telah memberikan materi yang cukup menarik kepada pemirsa tentunya. Dan pemirsa Silampari TV, terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan kami, yaitu Dr. Giting bersama Dr. Taufan Lutfi, yaitu spesialis patologi klinik. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan tentunya bermanfaat untuk selalu menjaga kesehatan pemirsa. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan akhirnya saya Muholik beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.